Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang berisi tentang pokok-pokok agama Islam. Sekarang kita masuk hadis yang ke-32, yaitu tentang bahwasanya Islam melarang segala sesuatu yang membahayakan dan merugikan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar, haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad. Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sa'id menghilangkan hadis ini mempunyai beberapa jalan yang saling memuatkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la dharar wa la dirar. Ya, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Di sini mengenai lafaz la darara dan wala dirar, ya, di sini ad-darar dan ad-dirar, ini para ulama membahas apakah dua lafaz ini maknanya sama, yang dia saling menguatkan, ataukah ini memiliki makna yang berbeda. Ya, maka al-darar bahaya, ya, akan tapi ya, pendapat yang terkenal adalah terdapat perbedaan makna dari kedua lafaz tersebut. Ya, darar adalah lawan dari manfaat. Ya, darar ini artinya bahaya, yaitu lawan dari manfaat. Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya. Ya, bahaya apa saja, dan tidak boleh menimbulkan mudarat atau bahaya tanpa alasan yang benar, yang dibenarkan oleh syariat. Ini tidak boleh sekalian. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sabda Nabi la darara, tidak boleh membahayakan, yakni tidak boleh seorang dari kalian membahayakan orang lain dengan tanpa hak, dan tidak boleh pula memulai kejahatan kepadanya. Kemudian sabdanya wala dirar,
yakni jangan membalas bahaya orang yang membahayakanmu. Ya, artinya bos kalian, misalnya ini ya, jika seseorang mencaci maki kita, maka kita tidak boleh membalas apa? Mencaci maki, itu maksudnya bos kalian ya. Jadi tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain dalam rangka untuk membalas mudarat yang dia timbulkan kepada kita. Jadi tidak boleh kita memulai menimbulkan mudarat kepadanya, dan juga tidak boleh memudaratkannya dalam rangka untuk membalas kemudaratan yang dilakukan kepada kita. Semoga tidak bingung, semoga jelas. Jadi seperti tadi, kalau ada orang mencaci maki kita, boleh tidak kita balas caci maki? Tidak boleh. Alah kowe padha uang apa yang kowe padha, berarti sama saja kita dengan mereka. Tidak boleh kita membahas apa? Mencaci maki. Ya, tapi kita menuntutnya dari hakim. Ya. Ada orang menuduh kita macam-macam ya, dan seterusnya. Ada orang menzinai keluarga kita, naudzubillah min dzalik misalnya ini. Boleh tidak kita membalas dengan menzinai keluarganya? Tidak boleh mas kalian. Ya. Maka ini kita laporkan kepada hakim. Nanti yang apa? Yang apa? Menzinai tadi berzina dihukum dan seterusnya. Ya. Seperti itu mas kalian. Hadis ini menjelaskan kaidah. Ya, ada kaidah dalam usul fikih bos sekalian. Ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu kaidah besar, ya, kaidah usul dalam fikih, kaidah fikih. Ya, selain ya, ada kaidah yang berbunyi innamal a'malu binniyat, ya. Atau istilah yang lain al-umuru bimaqasidiha. Ya. Kemudian ada lagi al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, al-'adatu muhakkamah. Nah, dan di antaranya ini la dharra wa la dhirar. Itu masuk kaidah besar dalam usul fikih yang nanti itu bercabang darinya banyak kaidah-kaidah. Yang intinya apa? Intinya agama kita ya, ini menolak adanya mudharat ya, tanpa alasan yang dibenarkan ya. Jadi para ahli fikih mengkiaskan ya, kemudian ahli fikih mengkiaskan ya, dengan menggunakan kaidah ini la dharra wa la dhirar, tidak boleh menimbulkan bahaya, baik bahaya pada diri kita maupun orang lain. Maka selain juga diterjemahkan kaidah ini tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, masuk juga dalam makna hadis ini atau kaidah ini. Maka para ahli fikih mengkiaskan semua perkara yang berbahaya ini dengan kaidah ini, terutama hal-hal yang sifatnya kontemporer, ya, yang itu tidak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh narkoba zaman dulu belum ada pil koplo. Ya. Kenapa kok diharamkan dalam Islam? Masuk dalam kaidah ini, masuk dalam larangan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, la dharra wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Pil koplo itu bahaya atau bukan? Bahaya, bisa membahayakan tubuh kita, kesehatan dan lain sebagainya. Rokok masuk atau bukan? Masuk pak rokok pak. Makanya rokok itu yang betul hukumnya haram. Ya, sudah betul itu MUI dan juga Muhammadiyah ini memfatwakan apa? Hukumnya haram. Maka aneh pak kalau ada orang Muhammadiyah rokokan itu aneh pak. Berarti tidak taat dengan apa? Majelis Tarjih. Iya, katanya taat majelis Tarjih. Di fatwa haram nggak bisa jedal-jedul ini. Dipertanyakan ke Muhammadiyahnya ini. Maka betul itu ya. Masuk dalam sini. La dharra wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Rokok membahayakan diri sendiri dan membuatkan bahaya. Jenengan takon dokter sak donya niki sami sahabat. Berbahaya untuk kesehatan, bisa menyebabkan kanker, impotensi dan seterusnya. Kemudian membahayakan orang lain atau tidak? Bahaya. Dan secara ilmiah sudah diteliti ya sekalian, perokok yang pasif, maka rokok juga meracuni orang-orang di sekitar kita. Maka masuk dalam kaidah ini. Maka hukumnya haram. Belum lagi nanti kalau dikaitkan dengan kezaliman, itu juga zalim, menzalimi banyak orang sekali.
berapa banyak orang sudah kita racuni dengan asap rokok kita. Ini masuk dalam apa? Hadis Nabi la dharara wa la dhirar. Kemudian macam-macam tindakan memberi mudarat. Ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tindakan yang hanya menimbulkan mudarat kepada orang lain. Maka ini jelas diharamkan dalam agama kita. Jadi memang dia murni ingin apa? Memudaratkan orang lain, berbuat jahat kepada orang lain, jelas ya, tidak boleh. Kemudian jenis yang kedua, macam yang kedua, tindakan yang dia itu mempunyai tujuan lain yang benar. Jadi dia tidak murni untuk berbuat kejahatan pada orang lain, dia nggak ada tujuan itu, Mbak. Dia tujuannya punya tujuan lain yang benar. Misalnya seseorang menggunakan barang miliknya sendiri, barang miliknya sendiri untuk sesuatu yang ada kemaslahatan bagi dirinya. Namun kemudian ternyata tindakannya itu menimbulkan mudarat pada orang lain, atau ia melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya. Kan ini wajar kita punya barang, orang lain mau menggunakan barang milik kita, kemudian kita melarang, ini kan hak kita. Tapi kemudian orang yang ia larang mendapatkan mudarat karena pelarangan kita tersebut. Ini diantara bentuk apa? Mudarat tadi. Contoh, yang pertama tadi, yaitu tindakan yang mempunyai tujuan lain yang benar, yaitu seseorang menggunakan barang miliknya untuk sesuatu yang ada kemaslahatan baginya. Kemudian ternyata tindakannya menimbulkan mudarat bagi orang lain. Contoh sekalian, misalnya ada orang menyalakan api di lahannya. Itu kalau di pertanian sering kita lihat orang mau tanam jagung, biasanya lahannya, persiapan lahan itu apa? Lahannya dibakar. Yang dibakar lahannya siapa? Lahannya kita sendiri, kan nggak masalah untuk persiapan apa? Persiapan tanam selanjutnya, tanam jagung atau tanam apa misalnya. Tapi ternyata ketika membakar tadi itu pada siang hari sangat panas sehingga apinya merembet sekali. Membakar apa? Membakar apa saja yang ada di sekitar lahan kita, omah sebelah melu kobong dan seterusnya. Maka ini apa? Maka ini menimbulkan mudarat bagi orang lain. Maka ia harus mengganti kerugian, kerusakan yang diakibatkan tindakannya tersebut. Tidak bisa dia beralasan, loh saya kan cuma membakar lahan saya, Pak. Loh salahnya umai sampean cerdak lahanku, kobong tuh, tidak bisa. Tidak bisa, tetap kita yang salah, Pak. Harus mengganti apa? Kerugian tersebut. Ini pentingnya memahami kaidah seperti ini. Jadi jika hal tersebut terjadi secara wajar, terjadi secara tidak wajar seperti tadi itu kebakaran semua, maka dia wajib mengganti kerusakan tersebut. Tapi jika terjadi secara wajar, maka ini ada perbedaan pendapat kaum ulama. Tapi insya Allah juga perbuatan tersebut dilarang. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Misalnya sekalian, contoh kasus ada seorang dia membuat lubang di dinding rumahnya, rumah kita sendiri di rumah kita sendiri kita bikin ventilasi misalnya, bikin lubang untuk ventilasi. Itu kan hak kita mau rumah saya sendiri Dia tidak ada tujuan untuk mengganggu orang lain, tidak ada tujuan Cuma rumahnya itu tinggi, tingkat 2 atau tingkat 3 misalnya. Dia bikin ventilasi. Sehingga karena ventilasi tersebut dia bisa melihat rumah tetangganya yang lebih rendah. Jadi nek tanggane ana sengadus jedinge bukaan ketok saka dhuwur Padahal sebenarnya kita tidak ada maksud bikin ventilasi untuk ngintip, tidak ada. Saya cuma bikin ventilasi. Tapi gara-gara itu nanti bisa terlihat aurat tetangga kita yang tentu rumahnya lebih rendah. Maka ini bisa menimbulkan mudarat. Tetangganya bisa merasa nggak nyaman. Nah, terus itu ketokon dulu lagi umbah-umbah ketok mau ngarep misalnya dan seterusnya. Maka bisa terganggu sekalian Maka dia Maka jika merasa tetangganya merasa terganggu, maka ia wajib menutup ventilasi tersebut. Jadi Islam itu sangat indah sekali, sangat menjaga jangan sampai kita itu memudaratkan orang lain.
lain. Meskipun kita tidak ada maksud sengaja untuk memundurkan dia, tapi gara-gara perbuatan kita, ya kita ingin mendatangkan masalah untuk kita sendiri, tapi ternyata menimbulkan madarat pada orang lain, tetap dilarang sekali. Gitu. Contoh lain, ya, ada orang yang dia memiliki bau badan itu agak nggak enak gitu, ya. Agak penguk apa-apa, ya. Maka kalau ini bisa mengganggu jamaah masjid misalnya, ya, sholat, maka dia sebelum ke masjid wajib apa? Menghilangkan bau badannya. Nggak bisa, jadi kan awak-awakku diri salah ilmu mampu, ya, nggak bisa, Pak. Nggak bisa model nyamin itu nggak bisa, ya. Jadi agama kita sangat perhatikan apa? Masalah dan mudarat bagi orang lain. Kalau itu bau badan kita bisa ganggu jamaah yang lain, Pak, maka wajib kita hilangkan. Mungkin mandi dulu, pakai minyak wangi kalau laki-laki, bapak-bapak, dan seterusnya. Ya. Kemudian masalah yang kedua tadi, yang dia melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya. Ya. Kemudian gara-gara pelarangan tersebut orang lain mendapatkan mudarat. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang tidak membolehkan seseorang, ya, tetangga kita, dia meletakkan kayu di tembok kita. Ya. Ini dia melarang. Ya. Maka secara asal tidak boleh, ya, sekalian. Ya, tidak boleh. Kecuali kalau bisa membahayakan tembok kita. Misalnya rumah kita sudah tua, temboknya sudah mau roboh, ya. Nah, ini kita dipasangi kayu, dipaku, Islam bro, Pak, ya, Pak. Ya, sehingga kita melarang, ini boleh. Tapi secara asal ini tidak boleh, ya, sekalian. Kalau tembok kita kuat, ya, normal dan seterusnya, ada orang masang kayu di tembok kita, misalnya untuk jemuran apa, ya, maka ini tidak boleh dilarang. Ya, bahkan ini ada larangan langsung dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya, beliau bersabda, la yamna' ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang dari kalian sekali-kali melarang tetangganya meletakkan kayu di atas temboknya. Ya, jadi kalau ada orang masangkan tembok kita, tidak apa-apa, Pak. Selama tidak memudaratkan apa? Memudaratkan kita. Ya. Tembok kita masih kuat, tidak apa-apa. Apalagi di perumahan itu, ya, rumahnya dempet-dempet, tidak masalah sekali. Ya. Kemudian kita katakan tadi ini merupakan salah satu kaidah besar usul fikih, ya, kaidah usul dalam fikih. Ya, maka dari kaidah ini muncul, ya, cabang-cabang kaidah dari kaidah tadi, la dharara wa la dirar. Di antaranya yaitu kaidah yang berbunyi ad-dhararu yudfa'u bi qadril imkan. Yaitu kemudaratan harus dicegah semampunya. Ya, artinya kemudaratan harus dicegah sebelum terjadi. Ya, sifatnya pencegahan. Karena mencegah sesuatu ini jelas lebih ringan dan lebih mudah daripada apa? Daripada menghapus kemudaratan jika dia telah terjadi. Ini lebih sulit, Pak. Ya, lebih mudah kita apa? Mencegah. Ya, sebagaimana perkataan apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul itu. Ya. Dan agama kita juga sudah mengajarkan kita untuk antisipasi, mencegah mudarat jangan sampai apa? Terjadi. Ya. Contoh tadi khamr, narkoba, ya, merokok, ya, yang ini bisa mengganggu orang lain, maka ini wajib dicegah, wajib dihilangkan. Ya. Maka di sini pemerintah dan MUI wajib melarang mengkonsumsi barang-barang yang haram tersebut, wajib dilarang. Ya. Karena bisa menimbulkan mudarat yang besar. Ya. Kemudian kaidah yang kedua, ad-dhararu yuzal. Ini cabang dari kaidah tadi itu, la dharara wa la dirar. Yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya. Maksudnya menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi ini merupakan suatu kewajiban, wajib dihilangkan. Ya. Dan juga wajib untuk memperbaiki kerusakan yang telah saluran air di jalan, ya, airnya tadi apa? Merembes sampai di jalan, mengganggu jalan. Ya, misalnya saluran kamar mandi kita misalnya nih, ternyata apa? Saluran airnya ini apa? Ngalir ke jalan. Yang itu bisa mengganggu orang yang lewat. Ya. Maka itu apa? Maka ini
wajib wajib dihilangkan. Maka yang pemilik saluran tadi wajib menutup salurannya atau mungkin dibuat jalur yang lain sehingga tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Jadi Islam itu sangat indah sekali loh sebenarnya. Semakin kita belajar Islam, semakin tampak keindahan Islam. Maka salah kalau orang mengatakan Islam itu agama jahat, zalim, radikal, tidak ada itu. Itu mesti nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar Islam. Belajar Islam cuma dari koran, majalah, dan seterusnya. Kemudian kaidah selanjutnya, ad-daruru la yuzalu bimithlihi. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Ini juga tidak boleh seperti tadi, Atau contoh lain, ada seorang yang tanamannya dirusak orang lain, maka dia tidak boleh membalas dengan cara juga merusak tanaman orang tadi, tidak boleh membalas kemudaratan setimpal, tidak boleh. Maka yang dilakukan mengadukan kepada Pak Hakim. Kemudian dia minta ganti rugi, seperti itu. Yang rusak tanamanku, kamu harus ganti rugi, seperti itu. Kita laporkan kepada Pak Hakim. Tidak boleh kita membalas salahku dirusak, mas sesok salahmu tak rusak, tidak boleh. Maka ini menghilangkan mudarat dengan mudarat sebanding, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Contoh, seorang hakim dia boleh mengambil dari orang kaya bagian harta yang lebih banyak dari yang seharusnya dizakatkan. Jadi misalnya ada orang kaya, dia sudah mengeluarkan zakatnya sesuai kewajibannya. Tapi ketika misalnya kondisinya zakat yang terkumpul tidak mencukupi untuk dibagikan kepada fakir miskin, banyak yang lapar, Di negeri kita misalnya banyak orang kelaparan, yang kaya cuma 1-2 orang. Orang kaya tadi sudah mengeluarkan zakat, sebenarnya sudah mengeluarkan kewajibannya sesuai prosentasenya. Tapi nggak cukup untuk dibagi orang miskin, Banyak orang mati nanti nggak cukup. Maka Pak Hakim boleh mengambil harta dari yang kaya tadi melebihi kewajiban zakatnya. Maka ini jelas memudaratkan siapa? Memudaratkan yang si kaya tadi, Tapi dalam rangka menghindarkan kemudaratan lebih besar. Nanti kalau ini nggak saya paksa ambil hartanya Pak, yang kaya ini, nanti banyak orang mati, mudaratnya banyak. Maka kemudaratan satu orang ini lebih ringan, kemudaratan yang ringan daripada kalau tidak ini kemudaratan lebih besar. Ini contohnya. Kemudian selanjutnya, wa yatahammalu ad-dararul khassu li daf'i dararin 'amin. Membiarkan kemudaratan yang sifatnya khusus untuk menghilangkan kemudaratan sifatnya umum. Contoh, seorang hakim boleh memaksa seseorang yang menimbun barang. Contoh, ada orang pedagang dia nimbun barang, Karena sering kita saksikan nimbun barang. Maka Pak Hakim boleh memaksa dia, orang yang menimbun barang tadi, agar menjual barangnya sesuai dengan harga pasar. Tidak boleh dimahalkan, dijual sesuai harga standar. Keputusan hakim tersebut pada dasarnya memang memudaratkan orang yang menimbun barang. Itu barang dia sendiri kok. Kok saya dipaksa untuk menjual sesuai standar, harga standar, ini kan mudarat bagi saya. Tapi Pak Hakim boleh. Boleh dalam rangka untuk Karena kalau dibiarkan ditimbun ini, nanti barang menjadi menjadi langka, Minyak goreng misalnya, banyak orang tidak bisa masak nanti, gara-gara ditimbun si fulan ini, Maka Pak Hakim boleh maksa si fulan, kowe kudu ngedol barangmu sesuai harga pasar. Karena kalau di harga ditinggikan, kasihan rakyat yang banyak ini, Banyak orang miskin tidak bisa bikin nasi goreng dan seterusnya. Ini diantara contohnya. Kemudian kaidah yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Jadi kalau ada dua hal bagi sekalian, ini yang satu bisa mendatangkan maslahat, tapi sisi lain ini bisa mendatangkan mudarat.
maka didahulukan apa? Menghindarkan madarat. Meskipun ada maslahatnya, tapi dia juga bisa mendatangkan madarat, maka diutamakan yang apa? Menghindarkan madaratnya. Contoh larangan menjual narkoba tadi sekalian. Ini ada maslahatnya tidak? Jual narkoba, jual khamr, dodolan rokok, niku wonten maslahatnya mboten? Wonten, Pak. Apa maslahatnya? Untuk badi to, Pak nggih. Kula dodolan rokok kan untuk badi niki, maslahatnya mboten? Kula dodolan khamr untuk badi, Pak, niki maslahat bagi saya. Saya jual narkoba, badine malah akeh. Ini maslahat bagi saya. Tapi dia bisa memudaratkan banyak orang, Pak. Bisa memudaratkan masyarakat umum. Dia bisa merusak akal, merusak fisik, dan juga merusak moral masyarakat. Mudaratnya lebih besar. Maka barang-barang ini, narkoba, khamr, rokok dan sejenisnya wajib dilarang. Meskipun dia punya maslahat, biaya cukainya apa istilahnya, Pak? Pajaknya kan banyak itu, oh itu pemasukan dari cukainya ini banyak, Pak Ustaz. Untuk negara banyak ini dari rokok ini. Betul cukainya banyak, tapi madaratnya, kerusakannya jauh lebih besar sekalian. Berapa banyak orang mati gara-gara rokok, dan biaya pengobatannya jauh lebih besar daripada cukai yang masuk ke negara. Maka madaratnya lebih besar. Maka seperti ini harus dihilangkan. Kemudian terakhir sekalian, cabang kaidah dari ini, ad-dararu la yakunu qadiman, kemudaratan yang ada tidak dapat dibiarkan, meskipun dia lebih dulu ada. Contoh, seseorang yang memiliki jendela berhadapan dengan tanah kosong milik orang lain. Ada tanah kosong, saya bikin rumah di situ, jendela saya menghadap tanah kosong tadi. Jadi saya sudah duluan punya rumah di situ. Kemudian tidak lama kemudian tanah kosong tadi ada orang beli, kemudian bangun rumah, sehingga jendela saya otomatis menjadi apa? Menghadap rumah yang baru dibangun tadi itu. Padahal saya sudah lama di situ, jendela saya sudah lama di situ kan. Dulu itu tanah kosong, tapi kemudian ada rumah, sehingga keberadaan jendela kita bisa mengganggu apa? Bisa mengganggu rumah tetangga kita. Maka ini apa? Maka meskipun kita yang lebih dulu, maka wajib kita memindah jendela kita. Kita tutup misalnya, kita bikin jendela di posisi yang lain sehingga tidak, karena mungkin jendela kita menghadap apa? Kamar mandinya itu, Pak. Orang kan nggak nyaman, Pak. Meatus bawa ketok bahasa Garia kan mengganggu, yang nggak nyaman. Maka kita wajib apa? Memindah jendela kita. Meskipun saya lebih dulu di situ, tidak bisa. Oh saya buket laris kayaknya, Pak. Jendela buket biar saya ngadep ini, Pak. Orang lain jendela buket ngadep ini, tidak bisa. Tidak bisa. Meskipun lebih dulu kita. Jadi sekalian, hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Intinya apa? Tidak boleh kita menimbulkan madarat apa saja, baik yang bisa mendorong kita maupun madarat orang lain. Kita punya pohon besar kita itu ganggu jalan, Pak, nyimpang di jalan. Maka harus dihilangkan, harus ditebang pohonnya, karena bisa mengganggu apa? Mengganggu orang banyak, mengganggu jalan, cabangnya bisa mengganggu dan seterusnya. Wajib dihilangkan. Kemudian kita nyetel ngaji murotal, bianter, Pak. Ini untuk maslahat, Pak Ustaz. Saya pengen dengarkan ngaji biar saya tenang. Betul, Pak. Tapi suaranya kebanteran, Mas. Ganggu tonggone, Mas. Tonggone kan orang loro kayak kena stroke, nggak setel bianter ngaji tidak boleh, Pak. Meskipun suara kan ngaji, tapi kalau keras mengganggu tidak boleh, Pak. Maka tidak boleh masjid seperti ini, speakernya murotal dia deket juga bianter, Pak. Jam 3 malam misalnya, Pak Umar lagi enak-enaknya tahajud kan terganggu. Gara-gara apa? Gara-gara ini mau, murotal bianter, Pak. Kalau ada beda lagi. Apalagi musik dangdutan. Ngaji aja tidak boleh bianter-bianter ganggu tetangga, apalagi dangdutan musik, nyetel musik sampai malam ganggu tetangga, ini tidak boleh, haram. Tidak boleh sekalian. Termasuk perzaliman. Hati-hati ya, hati-hati terhadap orang yang terzalimi. Doanya itu mustajab sekalian. Jangan sampai kita gara-gara, lu aku kan gak ganggu dia, aku niatku ngomong ngaji gua aku dia. Nah kalau kita sendiri tidak usah bantu-bantu, cukup kita yang ingat.
Jangan sampai nanti diam-diam tetangga kita apa? Nyumpahi kita apa? Oh ini Pak ini dia betul netel dia tapi tak dongano muga-muga TV jebol tak dongano omahe ambruk misalnya itu mustajab kan? Bisa jadi hidup kita susah gara-gara apa? Doa orang yang sering kita zalimi. Bayangkan kalau kita tiap hari ngerokok Pak, berapa banyak orang yang kita zalimi di warung menghisap asap rokok, kemudian dia batin Pak, iki wong iki tak dongano Pak, uripku sengsara, itu sengsara betul itu. Bahaya ya, ini bahaya sekali. Hati-hati terhadap doanya orang yang terzalimi, doanya mustajab. Demikian sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.